Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengetahui mengenai wawancara, siswa dapat menghitung menggunakan garis bilangan, dan siswa dapat mengetahui macam-macam garis dan warna. Perhatikan ya penjelasan dari Ustazah. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada ibu senang merawat tanaman berbunga. Ibu ini selalu membeli tanaman dengan Pak Usman. Ibu mengajak Nina untuk membeli tanaman bunga di Pak Usman. Nah, Nina itu ingin mengetahui bagaimana caranya merawat tanaman dengan baik. Lalu Nina berkeinginan untuk mewawancarai Pak Usman. Sebelumnya, pernahkah kamu mewawancarai? Nah, apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab terhadap narasumber. Nah, narasumber itu adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Misalkan kalian ingin mengetahui informasi, nah itu orangnya itu adalah narasumber dan kamu adalah sebagai pewawancara. Itu adalah kegiatan dari wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara sebaiknya membuat daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan yang disiapkan biasanya menggunakan kata tanya, yaitu seperti apa, terus di mana, kapan, bagaimana, terus mengapa, siapa, itu seperti apa? 5W 1H. Nah, di sini ada nih contohnya di halaman 65 seperti yang A. Apa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda? Nah, biasanya. Yang B, siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau jabatan ataupun pekerjaannya. Misalkan siapa yang mempunyai tanaman bunga, misalkan gitu, yaitu Pak Usman. Nah, berarti kan menanyakan nama. Terus kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Biasanya kapan? Kalau misalkan kapan ya terjadinya bunga itu mekar? Nah, itu berarti menanyakan waktu, misalkan di pagi hari atau di sore hari. Nah, terus di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Kalau di mana? Misalkan di kebun, di sawah, di rumah, di mana? Di mana itu menggunakan kata tempat biasanya. Terus mengapa? Nah, mengapa ini menanyakan alasan atau sebabnya. Terus ada bagaimana. Biasanya kalau bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau proses penjelasan ciri atau sifat tokoh. Nah, misalkan bagaimana cara merawat tanaman. Nah, itu kan ada penjelasan atau proses ya. Nah, di halaman 66 ini coba kalian bacalah wawancara Nina dan Pak Usman. Nah, kalian bisa mengetahui apa itu wawancara setelah kalian membaca di halaman 66, yaitu Nina mewawancarai Pak Usman. Coba dibaca ya di halaman 66. Nah, setelah kalian membacanya, kalian bisa tahu apa sih tujuan apa sih tujuan Nina mewawancarai Pak Usman, lalu narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, waktu dan tempatnya di mana, terus tempat dan tema wawancara. Kalau tema wawancara itu adalah judul atau informasi yang ingin digali. Oke, kita lanjut ya. Coba kalian buka halaman 68. Nah, Nina mengukur tanaman mawar menggunakan penggaris. Coba kalian bisa lihat ya di bukunya di halaman 68. Nah, coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris. Letak bilangan-bilangan tersebut berurutan. Misalkan
Kalian pernah lihat penggaris pasti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan bilangan itu akan semakin besar. Tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, misalkan kalau misalkan ada garis bilangan terus ada tanda panah, berarti itu adalah bilangan yang tidak terhingga. Nah, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan berikut. Coba dilihat contohnya ya. Di sini ada 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, berarti 4 di garis langkah mulai dari 0. Oke, 0, 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya ke kanan, yaitu ditambah 2. Berarti kita loncat 2. Habis 4, 5, 6. Nah, berarti angka panah yang di garis itu ada di angka 6. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Seperti itu aja menambahkan. Berarti kan 4, berarti dari 0. 1, 2, 3, 4 ditambah 2, 5, 6. Berarti dia meloncat sampai angka 6. Nah, jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Seperti itu ya, dan kalian bisa lihat contohnya di halaman 68. Nah, selain dijadikan tanaman hias dan bahan masakan, bunga jenis tumbuhan juga dapat dijadikan motif hiasan pada kain. Nah, misalkan kita bisa sering temukan di kain batik. Nah, itu sering ada corak bunga-bunga. Nah, perhatikan nih, di sini bunganya gambarnya bagus-bagus sekali ya. Coba ini ada beberapa gambar batik yang pernah kalian lihat. Nah, ini adalah motifnya, yaitu dengan bunga. Nah, motif manakah yang kamu sukai? Nah, warna apa yang digunakan pada motif hias tersebut? Nah, agar motif hias tampak lebih indah, hal yang kita perhatikan adalah garis dan warnanya. Oke, di sini ada macam-macam garis. Kita sudah pernah belajar waktu di subtema sebelumnya, yaitu ada garis lengkung. Seperti apa garis lengkung? Itu seperti ini. Garis lengkung. Nah, ini ada gambarnya. Garis lengkung. Terus garis bersilang. Ini namanya garis bersilang. Terus garis sejajar. Ini namanya garis sejajar. Terus garis zigzag. Biasanya seperti ini. Ini adalah zigzag. Lalu garis spiral. Spiral itu seperti memutar, seperti ini. Terus garis gelombang. Nah, itu adalah macam-macam garis. Nah, selain macam-macam garis, ada juga warna. Warna dapat membuat karya seni menjadi lebih menarik. Nah, ada banyak warna di sekitar kita. Beberapa warna dapat dicampurkan dengan warna lain dan menghasilkan warna yang baru. Misalkan perhatikan ini gambarnya ya. Ada gambar pencampuran warna nih. Kuning ditambah merah jadinya apa? Orange. Terus kuning ditambah biru menjadi hijau. Lalu merah ditambah biru menjadi ungu. Nah, kalian bisa coba, misalkan kalian lagi mewarnai nih, tidak punya warna hijau, misalkan, aduh warna hijau nih, campur aja kuning sama biru, pasti dia akan menghasilkan warna hijau. Seperti itu ya, Nak. Oke, kita lanjut di halaman 70 ada ayo berlatih. Ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini kita skip dulu, nanti akan saya jadikan tugas. Kita lanjut ke pembelajaran 2 dulu ya. Ya, kalau sudah, coba perhatikan gambar berikut ini. Oke, setiap keluarga itu memiliki tugasnya masing-masing. Di sini ada gambar Doni yang senang membantu ibu menyiram tanaman. Selain Doni membantu ibu menyiram tanaman, tugas Doni yaitu belajar dengan tekun sebagai anak. Begitupun ayah dan ibu. Ayah dan ibu memiliki tugasnya masing-masing. Ayah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ibu yaitu mengurus rumah. Nah, oke, selain belajar dengan tekun, sebaiknya kita juga membantu pekerjaan orang tua, saling membantu. Misalkan kalian melihat ayah sedang membersihkan jendela, nah kalian membantunya untuk membersihkan jendela dari debu. Nah, terus ada lagi, kalau misalkan kalian habis main,
selesai main terus ditinggal, mainannya berantakan. Itu tidak boleh seperti itu. Kalian setelah selesai bermain, dirapikan lagi di tempat yang semula. Nah, itu untuk meringankan pekerjaan orang tua. Oke, kita lanjut ya. Ketika belajar, Tony melihat Pak Berata memanen hasil kebunnya. Nah, Pak Berata adalah tetangga Tony. Pak Berata memiliki kebun pisang di sebelah rumah Tony. Perhatikan. Nah, pisang hasil kebun Pak Berata besar dan banyak. Nah, di sini Tony ingin mewawancarai Pak Berata, si pemilik kebun pisang itu. Nah, di sini ada di halaman 73 ada wawancara antara Tony dan Pak Berata. Di sini Ustazah akan mencontohkan cara membaca wawancara sedikit aja karena nanti waktunya terlalu panjang ya. Nanti kalian bisa lanjutkan membacanya. Di sini Tony. Apa saja jenis tanaman pisang yang Bapak tanam? Nah, kata Pak Berata, ada pisang raja, pisang ambon, dan pisang susu. Oke, kata Tony, wah banyak juga ya Pak. Sudah berapa lama Bapak menanam tanaman pisang? Lalu kata Pak Berata, Bapak sudah menanam sejak 10 tahun yang lalu. Tony, wah sudah lama ya Pak. Pasti Bapak sudah mengerti sekali cara menanam tanaman pisang ini, kata Pak Berata. Tentu saja nak, Bapak belajar bertanam pisang dari ayah Bapak. Nah, contohnya seperti itu wawancara. Kalian bisa lihat kan, si Tony itu sebagai pewawancara pasti menanyakan hal-hal informasi yang ingin Tony ketahui. Nah, setelah kalian membaca teks wawancara tersebut, nah kalian tahu siapa narasumber pada wawancara di atas, yaitu siapa? Yang tadi saya bacanya itu Pak Berata, pemilik kebun pisang. Lalu siapa pewawancaranya? Yaitu Tony. Nah, apa isi wawancara tersebut? Ada yang tahu tidak nih apa yang diwawancarai si Tony? Yaitu apa? Yaitu menggali informasi tentang tanaman pisang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika kita merawat tanaman, banyak gerakan yang kita lakukan. Misalnya gerakan berjongkok, terus memutar, lalu menekukan kaki. Nah, gerakan memutar dan menekukan kaki dapat melatih kelenturan tubuh. Nah, perhatikan gerakan memutar dan menekukan tubuh berikut. Nah, di halaman 74 Ustazah akan praktekkan seperti ini. Gerakannya yaitu yang pertama kita berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, tangannya di pinggang. Oke, seperti ini. Kalian bisa ikuti gerakan Ustazah. Lalu kita memutar ke kanan. Oke, memutar ke kanan 1. Lalu memutar lagi ke kiri. Nah, itu adalah contoh gerakan memutar. Gerakan yang kedua yaitu menekukan badan. Yang pertama, diri tegak, lalu tangan di depan. Setelah tangan di depan, tekan badan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu berdiri tegak lagi. Nah, kalian bisa coba di rumah masing-masing ya. Oke, itu adalah tadi cara gerak-gerakan memutar dan menekukan badan. Nah, di sini selain cara itu kita bisa kombinasikan seperti gambar berikut ini, yaitu namanya permainan bola beranting. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya seperti ini. Oke, untuk itu sekian penjelasan dari Ustazah. Ustazah akan memberikan latihan soal Ayo Berlatih halaman 76. Oke, nomor 1, 2, 3, dan 4. Sama ya, kalian bisa tulis. Nomor 1, mengapa belajar dengan tekun menjadi salah satu bentuk menghargai kerja keras orang tua? Kenapa? Karena orang tua kita
telah bekerja keras untuk membiayai sekolah kita. Yang kedua, bacalah kembali wawancara Nina dan Pak Usman. Kerjakan soal berikutnya, ini ada di pembelajaran 1. Di mana wawancara itu dilakukan, yaitu di toko tanaman Pak Usman. Kedua, tuliskan daftar pertanyaan yang diajukan Nina kepada Pak Usman. Yang pertama, apa saja yang harus disiapkan untuk menanam bunga mawar? Nah, yang ketiga, permainan bola beranting merupakan salah satu permainan yang mengkombinasikan gerakan memutar dan menekuk badan. Jelaskan cara melakukan permainan tersebut. Nah, ini ada di halaman 75, yaitu kita bisa menekukkan badan, lalu bola tersebut dioper dari teman yang satu ke teman yang lain. Sebaliknya, setelah dari yang baris pertama memutar jadi baris yang terakhir ke depan. Nah, kalian bisa lihat di halaman 75 gambarnya ya. Oke, untuk yang nomor 4, tuliskan 3 contoh permainan yang mengkombinasikan gerakan memutar dan menukar badan. Yang pertama ada bola ranting, terus ada roll depan, ini hampir sama ya dengan bola beranting. Lalu ada kayang. Nah, itu adalah contoh mainannya. Oke, kalau sudah, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugas kalian ada di halaman 70 pembelajaran 1, yaitu halaman 70 dan 71 nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau sudah selesai kalian bisa foto dan kirimkan ke WA Ustazah Lina. Oke, untuk itu sekian dari Ustazah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.